Nah, oke. Jadi untuk hari ini planning yang pertama itu adalah seperti biasa kita akan melihat data-data rilis fundamentalnya, Bapak Ibu. Dan untuk 24 Juni hari ini itu datanya sudah lewat, ya, yaitu data suku bunganya New Zealand, yaitu ditetapkan 0,25%. Ya, jadi dipertahankan 0,25%. Nanti, dan tadi saya sempat lihat NZD-nya sempat turun sebentar, namun kembali lagi naik, ya. Dan saat ini lagi di tengah-tengah. Bagaimana nanti teknikalnya kita lihat nanti, Pak. Dan untuk hari ini tidak ada lagi data yang harus kita tunggu, ya. Tidak ada lagi data yang harus kita tunggu. Oleh karena itu hari ini pure bisa dikatakan trading kita itu menggunakan technical analysis, ya. Karena dari secara data fundamental tidak ada jadwal rilisnya lagi. Oke. Saya ingin start dulu dari oil, ya. Ini oil. Buy saya udah clear, tinggal yang satu aja di atas belum clear. Garis hijau ini adalah garis target saya, dan target pertama sudah done kemarin, ya. Kemarin sudah sampai TP. Dan untuk target selanjutnya itu ada di 53, Pak. Ya, target selanjutnya itu ada di 53. Jadi kalau Bapak Ibu nanya bagaimana cara trading di oil ini tetap untuk long term, ya. Dengan gabungan ilmu technical analysis, cara kita melihat candle, cara kita membaca tren, ya. Jadi kita bisa menentukan area buy-nya di mana-mana aja. Dan menggunakan, tidak lupa juga menggunakan money management. Supaya apa? Kalau harga turun seperti ini kayak kemarin itu, ya, kayak bulan April, kita tidak ada margin call. Nah, dan ini merupakan akun project oil, ya, khusus oil. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Sekarang balance-nya itu sisa 9.400, equity sisa 8.700. Dari 3 bulan, ini khusus oil, Pak. Ya, jadi ini forex-nya nggak ada di sini. Ya, bisa dikatakan ini merupakan akun yang sukses. Planning dari market preview kita awal tahun lalu, ya, dari Februari, Januari, Februari, kita fokus di oil. Dan ini merupakan salah satu akun yang bisa dikatakan berhasil, ya. Jadi total depositnya adalah 9.000, sudah 12.000. Ya. Sekarang balance-nya itu ini sekitar 9.000-an. Saya nanti akan tetap buy lagi, ya. Kalau ditanya secara teknikal ini buy-nya di mana, mungkin akan saya menambah buy di 38, nanti saya akan buy 38 sampai 35 itu area buy, ya. Jadi di 38 atau di 37 nanti akan saya buy sekali. Setiap 5 poin nanti 3 poin sampai 5 poin akan saya buy terus, averaging, ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, untuk di oil ini marginnya cukup gede, ya. 10 kali lipat dari emas lah. Jadi di oil ini satu poinnya itu kalau satu lotnya itu 10 juta, 0,1-nya 1 juta. Jadi kayak gini nih 40, misal naik ke 41, entry satu lot aja itu kita udah untung 10 juta, Pak. Begitu kita buy di 40, naik turun ke 39, satu poin aja kita udah minus 10 juta. Nah, jadi Bapak Ibu harus, saya sarankan coba di demo dulu. Oke, itu untuk oil, ya. Jadi tetap pilihannya tetap nge-buy karena ada target gap ini di 53, ya. Lalu yang kedua gold, ya. Untuk gold, kalau kita lihat dari daily-nya, Bapak Ibu, ya, di sini ada pattern head and shoulder dan dia sudah break. Jadi buy-nya ini sebenarnya kemarin,
Ya, kemarin ini adalah kita nge-buy ataupun di hari Senin kemarin kita adalah nge-buy. Ya. Senin Selasa kemarin momennya nge-buy. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu tanya target goalnya bakalan kemana, ya ini adalah tinggal kita copy, tarik ke atas ini. Ini adalah target goalnya Bapak Ibu. Ya, target pertama itu di 1780. Target maksimalnya itu ada di 1800-an, 18, 14. Tetapi yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah ini time frame-nya daily Bapak Ibu. Kalau time frame daily, ya ini enggak 1 sampai 2 hari. Ya, jadi bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan. Ya. Halo, Bapak. Ya. Halo juga. Nah, apakah bakalan koreksi? Ada potensi akan koreksi, Bapak. Ya. Nah, kita lihat ke time frame yang kecil. Sekarang kita buka time frame H4. Secara H4, dia ini bakalan koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu yang scalping pun mau nge-buy, itu silakan. Mau nge-sell silakan sekarang. Ya. Mau nge-sell silakan sekarang. Sebentar. Ya, ini saya ada nge-sell tadi. Alasan sell-nya apa? Ini kita lihat, Pak ya. Ini saya ada sell. Alasan ini akun satu lagi di akun forex. Ini saya hilangkan dulu coba. Jadi alasan sell saya itu adalah Bapak lihat harga ini naik ya. Kenaikannya ini harga itu sudah sampai ke 161,8 Fibonacci. Ini merupakan resisten harmonik ya yang kita gunakan sebagai support resisten, yaitu support resisten harmonik. Lalu juga kalau kita tarik dari sini kemari secara Fibonya, harga juga sudah sampai ke level 161,8 juga, Pak. Ya, ini kalau klaster Fibonacci-nya itu seperti ini, harga juga sudah sampai 161,8. Jadi ada potensi dia bakalan koreksi. Koreksinya sampai mana? Kita bisa tinggal tarik Fibo dari sini. Dia biasanya akan turun dulu, baru lanjut naik. Nah, jadi untuk Bapak yang ingin trading gold, kalau tidak mau melawan tren, silahkan tunggu di 1763 sampai 1757. Ini adalah area buy. Ya, ini adalah area buy. Tapi kalau mau yang mengambil momen koreksinya, silahkan nge-sell sekarang. Ya, silahkan nge-sell sekarang dan jangan lupa stop loss di high-nya, Pak. Di 1773 atau 1775. Jangan tidak pakai stop loss karena trennya masih kuat naik. Ya, trennya masih kuat untuk naik. Ya, jadi untuk Bapak Ibu kalau yang mau nge-sell jangan lupa 1773 minimal itu adalah stop loss-nya dan untuk take profit-nya adalah 1763. Jadi kalau kita sell sekarang TP-nya itu ada sekitar 5 poin, SL-nya juga 5 poin, 1:1 Bapak Ibu. Dan saya juga sudah sell tadi ya sebelum morning briefing ini saya sudah sell. Ya, jangan tidak pakai stop loss. Nanti sampai masuk area ini saya akan nge-buy lagi Bapak Ibu. Ya, saya akan nge-buy lagi.
Jelas ya Bapak Ibu ya untuk goal ya. Jadi untuk plan jangka panjangnya tetap mengambil posisi buy. Ini hanya memanfaatkan peluang ini aja. Oke, lalu untuk Aussie. Ya, saya sudah gambar. Untuk Aussie ini secara tren dia sudah reversal trend. Bapak Ibu bisa lihat ini ada high yang lebih tinggi, lalu garis trend line ini di breakout. Jadi ada potensi harga itu bakalan koreksi sedikit. Ya, sini adalah area buy-nya nih Pak. Secara swing. Ya. Jadi secara swingnya masih ada potensi harga koreksi terlebih dahulu, baru harga lanjut naik. Jadi untuk Aussie, Bapak Ibu cari momen buy. Disarankan cari momen-momen buy. Ya. Itu untuk Aussie Pak. SL-nya di low. Buka time frame H4. Targetnya, ya, untuk targetnya itu bisa di sini menggunakan klasik resisten di 0.7021 Pak. Ya, itu long swingnya Pak. Jadi satu minggu ke depan potensinya bakalan seperti potensi harga itu naik bakalan sampai kemari. Itu untuk Aussie. Dan untuk Euro juga sama. Reversal itu ditandain dengan adanya high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Oleh karena itu kita menunggu harga koreksi. Ya, dan ini adalah area buy-nya. Selanjutnya harga akan potensi bakalan naik ke atas, Bapak Ibu. Kalau secara H1-nya harian ya scalpingnya sama juga. Trennya juga masih naik. Dan untuk GBP USD ya, untuk GBP USD ini trennya masih down, Pak. Secara H4. Jadi saat ini inilah momen sell. Sekarang kita nge-sell. Dan untuk take profitnya itu, take profit minimal ada di 1.2417. SL-nya ada di atas. Jadi untuk GU trennya masih down dan saat ini lagi masuk area sell. Jadi kalau kita entry ini resikonya sekitar 1.800 pip, rewardnya sekitar 900 pip. Jadi 1 banding setengah Pak, 1 resiko setengah rewardnya. Ya itu kalau TP minimalnya Pak. Kalau TP maksimalnya jauh di bawah. Nah, cuman kalau saya sendiri, kalau menggunakan time frame H4 itu lebih sering gunakan TP minimal. Ya, kecuali yang harian, yang H1 atau di bawah H1 itu saya baru menggunakan TP normal maupun maksimal. Kalau nanti jam 12 dia closing candle bearish seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa lah spekulasi untuk ngambil posisi sell. Ya. Nah, seperti itu. Jadi secara tren dia masih turun. Jadi momen-momen cari momen-momen sell Pak untuk GBP USD. Lalu untuk NZD USD secara H4 ya secara H4 dia masih mau naik nih Pak. Ya ini kita lihat adanya high yang lebih tinggi kemarin. Jadi penurunan tadi itu karena data mungkin dia bakalan koreksi saja. Untuk mengkonfirmasi kapan dia akan berbalik naik, Bapak tinggal tunggu aja di H1 ketika ada candle-candle pattern bullish muncul, swing low-nya muncul, Bapak silakan mengambil posisi buy. Ya. Mengambil posisi buy, take profit-nya bisa di sini, Pak. Ya, di 6560. 0.6560. Stop loss-nya di low sini. Jadi kalau misalnya Bapak mau nge-buy sekarang, resikonya 900 pip, rewardnya juga 900 pip. Jadi 1 banding 1 lah bisa dikatakan. Itu untuk NZD USD. Dan untuk Hang Seng tinggal menunggu momen buy.
masuk area kuning ini Pak di harga 2474 sampai 2451 ini merupakan area buy Hang Seng. Ya, untuk target TP-nya nanti kita lihat lagi ketika harga sudah sampai di area kuning. Dan nanti saya juga akan infokan ke grup Hang Seng lah bagi nasabah yang trading Hang Seng. Ya. Jadi untuk Hang Seng cari momen buy. USD JPY saya ada ngasih signal tadi, ya. Nah, ini nge-sell. Saya gunakan TP minimal dulu. Ya. Di grup sudah saya sampaikan di grup Telegram, silakan dilihat Bapak Ibu grup Telegramnya. USD Kanada abaikan dulu, masih sideways. Ya. Untuk Euro JPY juga kalau secara tren ya, dia sudah reversal trend. Dimana kita lihat dia reversal trend? Yang pertama trend line-nya sudah di breakout. Lalu yang kedua sudah terbentuknya high yang lebih tinggi, Pak. Ya. Nah, jadi ada potensi harga itu bakalan naik. Naiknya sampai mana? Kita lihat di sini. Ya. Kalau nge-buy sekarang, stop loss-nya sekitar 1.200 pip, take profit-nya ada sekitar 800 pip. Seperti itu, Pak. Ini TP di sini, Pak. TP di sini TP kedua, di sini stop loss-nya. Kita ubah jadi warna hijau. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ataupun ada request pair. Sambil menunggu pertanyaan, ya. GBP JPY, Mas. Oke, GBP JPY. GBP JPY trennya masih down, Pak. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi trennya masih down. Hanya saja kalau kita mau nge-sell sekarang, ini resikonya cukup jauh. Ya. Jadi tidak sangat ideal untuk nge-sell juga. Jadi kalau Bapak mau entry nge-sell, bisa gunakan coding aja Pak H1. Ya, coding di H1 silakan mengambil posisi sell. Nah, dan stop loss-nya itu tidak perlu jauh-jauh. Stop loss-nya di AHEX sini aja. Ya, ini kalau Bapak mau nge-sell, kita coding di H1. Ya. Nah, ini udah masuk area sell. Untuk target TP-nya itu ada di TP minimal kan di sini. Ya, TP maksimalnya itu di sini. Kita hapus dulu yang ribu atas. Ini harian. Jadi risk reward-nya kalau Bapak sell sekarang itu ada risk-nya itu ada sekitar 700 pip lah ya. Reward minimal 300 pip, reward maksimal itu 1000 pip. Nah, itu silakan. GBP CAF ya.
Untuk GBP JPY masih trennya masih down, Pak. Ya, secara Kalau H4 dan H1. kalau daily Mas, minta informasi. Kalau daily di daily itu kan ada apa engulfing ya. Oke. Bullish engulfing itu saya kemarin nyoba buy. Iya. Nah, nyoba buy ini masih minus. Masih minus. Mohon infonya ya. Solusinya ini kan ada menurut saya sih di daily. GBP. Saya deal atau gimana tuh? Bentar Pak, kita lihat dulu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, daily ini memang dia engulfing. Ya, engulfingnya itu kan di hari Senin, Pak. Iya. Di hari Senin dan sempat profit 50-an. Jadi kalau Bapak ini Bapak entry-nya kemarin Senin. pagi. Kalau Bapak Senin ini sudah keluar karena sudah sempat take profit. Nah, kelemahan dari candlestick ini ya, dia tidak menunjukkan di mana take profitnya. Itu maka kita harus pakai strategi yang lain. Kalau dari batang candle-nya aja seharusnya dia naik sampai kemari. Itu kalau seharusnya. Dan ternyata 2 candle ya Mas. Ya, 2 candle-nya seperti itu. Jadi kalau Bapak buy kemarin engulfing lihat powernya ya seperti ini, Bapak buy pagi kemarin subuh misalnya. Sempat profit sekitar 500-an pip. Ya, dan itu sudah ideal seharusnya keluar. Nah, untuk hari ini kalau Bapak mau tambah buy lagi, tunggu aja harga kalau break high-nya kemarin. Jadi kalau break high kemarin baru kita mengambil posisi buy. Kalau tidak mampu break, ambillah posisi sell. Untuk sekarang ini sell. Stop loss-nya di high kemarin. Begitu break high kemarin, bisa switching menjadi posisi buy, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, Oke, makasih, Mas. Ada posisi buy. Masih ada. Nah, kalau Bapak berdasarkan daily, maka stop loss Bapak itu ada di low-nya sini. Stop loss Bapak di sini. Iya. Bapak harus menghitung sampai ke bawah sini itu sekitar 1.500 pip. Nah, jadi kalau untuk Bapak tanya saat ini di cut atau tidak, kalau saya pribadi, kalau dasar saya adalah daily, saya nggak cut. Karena kita tahu daily itu nggak mungkin 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari. Jadi selama belum kena stop loss ataupun candle-nya masih di sini tengah-tengah sini, saya masih hold. Nah, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Lalu untuk GBP CHF. GBP CHF. Sama juga, harga lagi di support. Kalau daily-nya ya, kita lihat H4-nya dulu. Ini H4-nya pun trennya masih down, hanya saja dia udah ya. Ini naik, harga sempat turun tapi tidak membuat lower low. Lalu dia naik lagi dan saat ini sedang sideways. Ya. Nah, ini bisa aja harga ini seperti ini, Pak. Nanti dia turun, nanti dia naik lagi. Jadi ini yang kata di sini level-level kuncinya itu adalah di low-nya ini, Pak. Kalau mampu break low, silakan mengambil posisi sell. Kalau mampu break high di sini, silakan mengambil posisi buy, spekulasi. Ya, ini secara daily. Jadi secara trend dia memang masih turun. Tetapi dari pergerakan dari Senin kemarin, dia sepertinya sideways, Pak, di sini. Nah, jadi kalau mau sell, tunggu break low ini, Pak. Silakan mengambil posisi sell.
Ya, itu untuk GBP CHF. Lalu CHF JPY, CHF JPY. Sebentar. CHF JPY ini ada potensi untuk naik reversal trend. Ya, cuman kalau kita lihat dari candlenya ini naiknya itu lama, Pak, pergerakannya. Ya. Ini secara trend line-nya juga sudah di breakout. Jadi sekarang momennya untuk nge-buy. Ini masuk area buy saat ini, Pak. Untuk CHF JPY. Ya, stop loss-nya itu di low sini. Jadi ada seperti ini, lalu harga ini ada potensi untuk naik. TP minimalnya naik adalah di 11307. Ya. Ini TP minimal tuh di sini, maksimalnya di sini. Jadi kalau buy sekarang, nah, TP minimalnya sekitar 200 pip lagi, maksimalnya ada 800 pip. SL-nya sekitar 750 pip. Ya, itu untuk CHF JPY. Ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Tidak ada? Kita ulangi ya, Aussie USD trennya udah reversal, cari momen-momen buy. Euro USD juga seperti itu, tunggu harga koreksi turun dulu untuk mengambil posisi buy. Oil tetap planningnya tetap buy. Target selanjutnya ada di 53. Gold secara scalping untuk saat ini bisa lakukan sell dan jangan lupa stop loss-nya di 1775. Take profit-nya 1763 sampai 1760. Nanti sampai di bawah masuk area buy boleh kita buy. Jadi gold secara long-nya itu masih potensi untuk bakalan tetap naik. GBP USD momen sell ya, trennya masih down, carilah momen-momen sell. GBP JPY seperti tadi, kalau kita gunakan H4 dia tidak ideal antara risk dan reward. Namun secara trend dia masih trend down, bisa kita akalkan ke H1-nya. Jadi sehingga risk reward-nya itu lebih kecil. Ya. Sell sekarang, take profit-nya di stop loss-nya di high kemarin. Ya. Take profit-nya ditarik Fibo dari low kemarin ke high hari ini, ya. Hang Seng tunggu momen buy, tunggu koreksi ke 2474, 2450 itu adalah area buy-nya. USD Kanada abaikan dulu, EJ bisa buy sekarang, ya, EJ bisa buy sekarang. Namun ini sifatnya swing, ya, jadi beberapa hari ke depan. USD JPY sinyalnya down, ya, sinyalnya sell, nah, seperti itu. Dow Jones abaikan dulu, masih sideways, Pak. USD CAD, Pak, abaikan dulu, Pak, ya. USD CAD abaikan dulu. Kenapa abaikan dulu? Masih sideways. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini, ya. Silakan nanti bisa dilihat di YouTube rekaman webinar kita market preview hari ini. Oh, ada lagi yang request Euro GBP. Siap, Euro GBP. Euro GBP. Oke, ini. Euro GBP juga masih sideways, Pak. Ini kan sideways.
ya. Namun secara tren ya H4-nya sideways ini, Pak. Jadi abaikan juga. Saya sarankan abaikan, Pak. Apalagi cross pair ya. Masih sideways, Pak, Euro GBP. Cuman kalau secara trennya jangka ininya dia masih trennya udah naik nih, Pak. Nih kan. Jadi dia ada potensi seperti ini, nanti lanjut naik lagi. Seperti itu. Ini untuk Euro GBP. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya market preview hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa profit lagi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.